Halo, perkenalkan nama saya Asniwati, NIM 3624014, Prodi Manajemen Haji dan Umroh 1A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas pada matkul Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat beriringkan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Korupsi Rugi Dunia Akhirat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tetapi seringkali terabaikan atau bahkan dianggap sebagai masalah yang ringan. Namun saya percaya bahwa korupsi adalah salah satu masalah besar yang harus ditangani bersama, karena dampaknya sangat besar, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Ini adalah suatu tindakan yang sangat merugikan banyak pihak, mulai dari negara, masyarakat, bahkan sampai pada keluarga sendiri. Kita sering mendengar berita tentang pejabat yang ditangkap karena kasus korupsi. Namun, apakah kita sadar betapa besarnya kerugian yang ditimbulkan? Korupsi menyebabkan pembangunan terhambat, kesenjangan sosial semakin lebar, dan ketidakadilan semakin merajalela. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, atau membantu masyarakat miskin justru diselewengkan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi mereka. Akhirnya, banyak yang menderita karena kemiskinan, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, dan anak-anak yang seharusnya bisa mendapatkan pendidikan yang baik justru tertinggal. Namun, yang lebih penting lagi, korupsi bukan hanya merugikan kita di dunia, tetapi juga di akhirat. Bagi saya, inilah bagian yang paling menakutkan. Sebagai umat beragama, kita meyakini bahwa setiap perbuatan kita di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyiap hakim padahal kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini mengingat kita bahwa korupsi, baik dalam bentuk suap, penggelapan, maupun penyalahgunaan kekuasaan adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Korupsi adalah bentuk pencurian yang bisa membiasakan pelakunya, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Saudara-saudari yang saya hormati, bayangkan jika kita terlibat dalam korupsi dan kita mati tanpa sempat bertaubat. Bagaimana mungkin kita akan bisa menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah? Harta yang kita kumpulkan dengan cara yang tidak halal tidak akan membawa kebahagiaan, malah akan membawa azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Sebuah kehidupan yang didasarkan pada kepalsuan dan ketidakadilan tidak akan pernah membawa kita pada kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudari yang saya hormati,
korupsi bukan hanya merusak orang lain, tetapi juga merusak diri kita sendiri. Ketika seseorang terjebak dalam pembuatan korupsi, mereka mulai menanggalkan rasa malu, kejujuran, dan amanah. Mereka tidak lagi memperdulikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam hidupnya. Dunia ini mungkin memberikan mereka keuntungan, akan terbelenggu oleh rasa bersalah, ketakutan, dan kecurigaan. Dan yang lebih buruk lagi, mereka akan merasa terputus dari Tuhan. Hadirin yang saya muliakan, mari kita bangun budaya jujur, transparan, dan adil. Mari kita ciptakan lingkungan di mana kejujuran dihargai, di mana orang yang tidak terlibat dalam praktik korupsi dihormati, di mana kita semua merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga negeri kita agar bersih dari korupsi. Saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa agar kita diberikan kekuatan untuk menjauhi segala bentuk korupsi dan kezaliman. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang mampu menjaga amanah, dan yang selalu berpikir bahwa setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat kelak. Sekian pidato dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.